Wina Haryanti. Saya mahasiswi UIN Raden Salta Palembang dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang guru mengenai kurikulum yang ada di Indonesia serta penerapannya di sekolah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah telaah kurikulum. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Baik Pak, selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan, saya Wina Haryanti, mahasiswa dari UIN Raden Salta Palembang dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang kurikulum yang ada di Indonesia serta penerapannya di sekolah. Di sini nama Bapak siapa Pak? Ardian Saputra SP. Ardiansyah? Ardian Saputra SP. Ardiannya dipisah. Tempat tanggal lahir? Tepat tanggal lahir 10 Tanah Abang 10 April 1991. Mengajar di sekolah mana Pak? Di SD Negeri 230 Palembang. Guru apa? Guru kelas 5. Wali kelas jadi Pak? Iya, wali kelas. Nah di sini Pak, kan kurikulum itu adalah suatu hal yang penting dalam pendidikan. Selain itu kurikulum yang diterapkan di Indonesia kan ada kurikulum namanya KTSP. Nah di sini menurut Bapak, apakah masih ada guru-guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih menggunakan pada KTSP dalam proses pembelajarannya saat ini? Kalau dilihat dari seluruh Indonesia nih kan, seluruh Indonesia sebagian kecil masih ada. Contohnya misalnya di daerah Papua, daerah terpencil itu menggunakan KTSP. Karena untuk menggunakan kurikulum K13 itu mereka membutuhkan setidaknya biaya BOS dana bantuan operasional sekolah. Nah yang itu adalah kasihkan untuk membeli buku untuk kurikulum K13 itu. Jadi mereka di daerah terpencil masih menggunakan buku seadanya, bahkan mereka hanya menggunakan calistung, hanya baca tulis berhitung. Jadi termasuk juga fasilitasnya yang kurang Ya, memadai. kurang memadai. Apakah hasil dari pembelajaran KTSP bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, khususnya pada kurikulum Merdeka Belajar? Merdeka Belajar. Nah ya sebenarnya Merdeka Belajar itu harus tahu dulu, Merdeka Belajar itu sebenarnya itu adalah program pemerintah yang saat ini itu membebaskan anak didik untuk pelulusannya itu tidak dari Diknas. Artinya ujian nasional ditiadakan, jadi yang meluluskan itu hanya sekolah. Nah untuk KTSP sebenarnya bisa diterapkan di sekolah mana saja karena memang dulu menggunakan kurikulum KTSP kan. Nah selepas KTSP kita menggunakan K13. Nah KTSP sendiri sebenarnya sangat mudah diterapkan karena dia sudah terpisah dari tiap mata pelajaran kan, tidak perlu lagi kita kombinasikan, tidak perlu kita modifikasikan lagi, jadi kita cukup fokus ke pembelajarannya. Misalkan kalau matematika ya fokus matematika kan, kalau IPA ya fokus ke IPA. Jadi untuk implementasinya sangat bisa diterapkan di setiap sekolah. Kan di dalam pelaksanaan K13 ini di setiap sekolah itu tentunya ada program yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Di sini menurut Bapak bagaimana cara kita memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah dan apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi dari pusat? Kalau PPK itu lebih ke religius ya, sosialnya. Kalau yang bisa diterapkan di sekolah tempat kami mengajar, untuk penerapannya
di awal pembelajaran bisa kita terapkan. Misalkan ketika akan mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, kemudian selesai pembelajaran kita berdoa kembali kan. Nah, untuk dilihat dari kegiatan sosialnya, kita lihat dari kerjasama. Dari proses kegiatan pembelajaran K13 itu mereka menggunakan sistem yang namanya ada yang namanya sistem saintifik ya. Iya. Nah, saintifik itu ada proses di mana ketika anak-anak tadi menalar, bekerja sama kan. Nah, jadi di situ kita nilai sosial anak-anak. Yang bisa diterapkan hanya 2 kalau dari sekolah yang bisa kami terapkan. Kan pada kurikulum 2013 ini nih, apakah masih ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar atau cara penilaian K13, seperti di dalam K13 itu ada 3 ranah penilaian kan Pak, afektif, kognitif, psikomotorik. Selain itu, isi rapot pada K13 yang sudah menggunakan rumus Excel. Kalau pelatihannya masih setiap tahun ajaran atau tiap semester itu pasti ada diberikan pelatihan terkait masalah K13, terutama pada penilaiannya. Kemudian untuk rapot yang menggunakan aplikasi Excel itu kadangkala masih amburadul, tidak semuanya. Kasusnya kayak seperti kemarin yang tahun semester ganjil kemarin itu yang menggunakan aplikasi Excel itu hanya kelas rendah. Kelas 1 dulu. Iya, kelas 1, kelas 2. Nah, yang untuk yang kelas 5 dan kelas 5, kelas 6 itu tidak menggunakan Excel. Jadi kami harus pintar-pintar gurunya sendiri yang bisa menerapkan nilai itu di aplikasi menggunakan aplikasi Excel. Jadi belum menyeluruh menggunakan Excel. Kan sekarang tuh, kemarin kan kita sudah pakai K13. Nah, sekarang Kemendikbud sudah mengajukan lagi kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Itu bagaimana Pak kesiapan guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, terutama pada RPP yang one page itu? Yang RPP 1 lembar ya. Nah, sebenarnya RPP 1 lembar kebijakan pemerintah dengan yang dulu dengan yang sekarang sebenarnya hampir sama. Hanya saja sedikit merampingkan kayak semacam tadi. Kalau kita buat RPP, kalau dulu kan banyak, misal berbal-bal ya. Nah, kalau sekarang hanya 1 lembar. Nah, jadi sebenarnya aplikasinya hampir sama dengan yang K13, hanya saja sedikit mengurangi ADM, sedikit mengurangi administrasi. Misalnya tadi kasus ujian nasional itu ditiadakan. Jadi Merdeka Belajar itu tadi ya. Yang kedua, ADM guru-guru itu dikurangi. Kemudian guru-guru itu diberikan hak penuh untuk mengimplementasikan, misalnya belajar misalnya bisa di luar sekolah, bisa di luar, tidak harus saklek di dalam terus gitu kan, biar anak-anak tadi tidak bosan. Nah, itu sebenarnya mereka belajar. Hampir sama dengan K13 sih. Berarti boleh juga Pak ya belajar kayak di luar? Boleh sebenarnya. Nah, itu tadi kalau K13 tadi hampir sebenarnya kita tidak bisa ngajak anak-anak keluar. Kayak istilah itu ngejar target teori harus habis gitu. Nah, sedangkan Merdeka Belajar itu diberikan hak penuh guru tadi, biar anak tadi bisa rileks belajar, bisa senang kan. Intinya belajarnya buat anak-anak tadi nyaman. Kemudian strategi dan teknik apa saja Pak yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Strateginya ya. Untuk strategi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk belajar merdeka, guru bisa menggunakan kalau saya sendiri biasanya menggunakan belajar sambil bermain ya. Misalnya ini sebelum belajar tadi kita ajak anak tadi bermain dulu, misalkan kayak games gitu kan.
Pas anak sudah nyaman, baru kita masuk ke materi pembelajaran. Walaupun ada materi yang berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan alam, lebih baik kita ajak anak-anak keluar dan mereka tahu sendiri kan, bisa praktek langsung di lapangan. Misalnya seperti mata pelajaran IPA. Iya, kayak gitu. Untuk konsep belajar merdeka ini kan seperti yang sudah saya cari di Google, itu tuh USBN ditiadakan kan. Itu kemudian di mana ujian ini untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis dan penilaian komprehensif lainnya seperti portofolio, tugas kelompok, kemudian karya tulis dan lain-lain. Menurut Bapak, penilaian seperti ini tuh efektif atau tidak, Pak? Cukup efektif kalau menurut saya, karena kondisi yang tahu kemampuan siswa itu gurunya kan. Jadi ketika guru yang dibebankan sebagai pengajar untuk mengajar di kelas 6 itu untuk menilai semua keterampilan yang dimiliki oleh siswa, nah maka hak undang untuk meluluskan itu dia tahu bahwa batas kemampuan anak itu dinilai dari portofolio, keseharian di kelas, kemudian pekerjaannya sehari-hari. Nah itu yang bisa dijadikan patokan untuk meluluskan anak-anak. Makanya kegiatan Merdeka Belajar itu ujian nasional ditiadakan. Kan sekarang tuh kita lagi kena pandemi wabah COVID-19 kan, Pak. Nah, untuk pelaksanaan proses pembelajaran selama wabah ini itu sedikit itu terganggu dan banyak kendala tidak, Pak, selama proses pembelajaran? Sebenarnya kendalanya terkait masalah jaringan internet gitu. Karena kondisi kita kan tidak semuanya wali siswa itu memiliki satu handphone. Kedua, ketidakmampuan mereka dalam membeli kuota. Nah, jadi kendalanya mungkin itu. Nah, paling kita siasati dengan kalau saya fotokopi soal-soal, kemudian kita bagikan ke siswa gitu. Jadi dia bisa mengerjakan di rumah. Untuk memantau mereka, kita minta tolongkan ke wali mereka atau ke tetangga atau saudara mereka yang ada HP Android kan yang bisa koneksi internet. Kita minta tolong divideokan atau difoto hasil pekerjaan mereka, dikirim ke kita lewat WA. Kemudian kan dalam pembuatan RPP ini kita kemarin sudah membuat RPP KTSP K13 dan sekarang itu kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, menurut Bapak lebih praktis dan ringkas yang mana, Pak? Yang Merdeka Belajar, karena kondisinya hanya satu lembar, tidak terlalu ribet. Lebih efektif itu. Baik, Pak, itu saja hasil wawancara dari saya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan tadi, dapat diambil kesimpulan yang pertama, masih ada guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP. Karena untuk saat ini KTSP juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Kemudian, untuk kesimpulan yang kedua mengenai kurikulum 2013 atau K13, permasalahan dan kekurangan yang sering dijumpai misalnya adalah yang pertama, penggunaan bahasa yang tinggi, kemudian kurangnya fasilitas pada tiap sekolah, dan penilaian yang sulit bagi para guru. Sedangkan untuk kelebihan dari kurikulum 2013 atau K13, yang pertama, K13 itu simpel, kemudian tidak ribet dan mata pelajarannya juga tidak banyak. Program yang tepat yang bertujuan untuk mendukung PPK atau penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yang bisa kita terapkan ialah berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Kemudian pada saat kegiatan ini bisa dilakukan kerjasama, karena pada kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik. Mengenai pelatihan dan bimbingan khusus untuk
pada kurikulum 2013 masih dilakukan setiap tahun ajaran baru. Untuk penilaian yang menggunakan Excel masih belum merata. Misalnya saja, penilaian menggunakan Excel ini digunakan untuk kelas rendah, misalnya pada kelas 1, 2, dan 3. Kemudian untuk kesimpulan yang ketiga, pada kurikulum Merdeka Belajar yang pertama ialah kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru ini, terutama pada RPP One Page, itu sama saja. Hanya saja dalam kurikulum baru ini guru dikurangi dalam ADM-nya, kemudian khusus ditiadakan, lalu hak penuh untuk guru dalam mengimplementasikan belajar di luar ruangan kelas. Untuk strategi yang bisa diterapkan pada kurikulum Merdeka Belajar ialah belajar sambil bermain. Penilaian yang digunakan pada kurikulum Merdeka Belajar ini cukup efektif dikarenakan guru lebih mengetahui keterampilan siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam pembuatan RPP lebih mudah dan praktis pembuatan RPP kurikulum Merdeka Belajar. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Lebih dan kurang